gemuruh yang di Puncak Slamet itu gede banget, gede parah itu kan, asapnya juga sampai ke saya. Yang tempat kita masak, ini orang yang mati di sini, kata dia gitu. Ditunjuk sama dia, itu dia mati di situ. Saya nanya sama bapak-bapak ini ya, dia tuh udah sebulan di Gunung Slamet. Kurang tahu sih ya orang dari mana, karena nggak sempat nanya sama pendaki-pendaki lain, karena emang itu posisi udah ada tim SAR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue nih udah ada Bang Zul. Waduh, Abang. Gimana Abang kabarnya nih Abang? Alhamdulillah baik. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah. Nah, jadi Bang Jul ini kedua kalinya Bang ya? Iya, kedua Yang kali. pertama itu teman-teman semua bisa tonton dulu tuh di sebelah kiri pojok atas ini, yaitu tentang di Gunung Lawu. Gunung Lawu saat itu tahun berapa itu Bang ya? 2021. 21 lah gitu kan tuh, lumayan creepy juga tuh teman-teman semua ceritanya. Nah, pada video kali ini nih Bang, nyeritain Gunung Lawu lagi atau gunung yang lain nih? Gunung Slamet. Gunung Slamet. Tahunnya 2021 lagi 2021 tanggal 26 Mei. Berarti saya. Slamet dulu baru Lawu ya? Apa Lawu dulu baru Slamet? Bulannya saya lupa ya. Kalau Bulan yang mana? Lawu ya, iya. Tapi di tahun yang sama gitu ya? Iya, tahun yang sama. Oke, dan itu berapa orang Bang ke Slamet sama teman-teman yang Gunung Lawu? Ke Slamet 4 orang. Saya, Sadam yang ke Lawu. Terus Sari yang ke Lawu juga. Satu ini Cua. Oke, berarti yang baru nih si Cua ya? Si Cua, ya. Si Cua, oke. Lewat jalur mana itu Bang kalau boleh tahu tuh Bang? Gunung Slamet via Bambangan. Bambangan di tahun 2021, oke. Dan kalau boleh tahu lagi nih Bang, intinya tuh ngalamin kejadian apa tuh Bang saat naik Gunung Slamet tuh? Banyak yang kena hipo, sekitar kalau nggak salah ya, saya inget 5 orang lah. Terus ada yang meninggal. Oke. Berbarengan? Terus kena badai. Oke, yang meninggal itu teman rombongan Abang atau gimana? Berbeda. Rombongan lain? Rombongan lain. Yang hipo pun sama? Iya. Tapi terus yang hipo itu orang Jakarta Timur. Orang Jakarta Timur. Iya, temennya si Sadam. Temennya. Oh, iya. Kenal di situ ya? Iya. Oke. Mungkin tahan dulu kan nih Bang Zul nih, karena teman-teman Ngopi Horor nih udah pada penasaran nih Bang. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Bang, seruput dulu Bang. Ini kan kopi terbaik nih sepanjang masa. Ya kan? Waduh. Udah, enak ya. Sini doang mau kopi ya kan. Oke kan? Mantep ini. Mantep kan ya? Oke, sikat. Cing. Dari perjalanan kita ini berempat, niatnya ke Gunung Slamet via Bambangan. Kita berangkat naik kendaraan roda 2
motor. Dari Depok. Iya, dari Depok naik motor. Saya kan niatnya awalnya setelah nanjak Gunung Slamet, nanti pulangnya langsung berenang di kali daerah Jawa Tengah. Oke. Di deket Via Guci, niatnya seperti itu, Pak. Lanjut di perjalanan lewat Pantura. Cuman jangan dicontoh ini ya dengan pendaki lain. Saya pengen banget singkong. Niatnya kan buat bakar di puncak gunung. Jadi saya ke pinggiran Pantura, ada Singkong. sawah. Oh. Saya ambil singkongnya, lumayan lah banyak gitu kan. Singkat cerita saya lanjut lagi perjalanan, pengen sampai via Bambangan. Saya berhenti dulu beli logistik ya untuk keperluan pendakian. Pas beli logistik, saya ditinggal sendiri kan, Bang Umang. Karena saya ngantuk, saya bilang ke pasar aja sendiri, bertiga, saya bilang gitu kan. Saya nunggu sendiri. Datang nih warga sekitar, itu dia naik motor bapak-bapak ya, saya ingat saya. Dia nanya, dari mana mas? Karena dia ngeliat plat nomor saya kan B dari Jakarta ya. Saya bilang Jakarta Selatan, mau kemana kata dia gitu. Mau nanjak gunung pak, saya bilang gitu. Ya udah, hati-hati nanjak gunung. Terus saya mau lewat mana? Gunungnya gunung mana? Kata dia gitu. Saya bilang Gunung Slamet. Saya bilang, oh tinggal lurus aja nih. Cuman nanti di jalur yang depan itu hati-hati ya. Kalau bisa klakson, kata dia gitu. Soalnya orang sekitar situ katanya percaya dengan jalur itu kudu klakson. Takutnya kecelakaan, kata dia. Saya jawab, saya nggak percaya pak dengan apa sih mitos yang ada seperti itu, karena di Jakarta juga ada mitos seperti itu pak. Saya bilang gitu kan. Mungkin kalau kecelakaan itu dari si yang berkendara ini ngantuk, saya bilang gitu kan. Terus saya kata si warga ini bilang, ya udah kalau emang masih percaya seperti itu hati-hati katanya. Iya pak, bilang gitu. Singkat cerita sampailah teman saya ini, ya kan, yang belanja logistik. Lanjut di perjalanan ke arah Gunung Slamet via Bambangan. Pas sudah dikit lagi sampai base camp, saya kan paling belakang naik motor. Si Ari sama Sadam, saya sama Cua. Ya. Dia ini mau nabrak mobil angkot, ya kan. Dua-duanya tuh udah ngerem ngadu banteng gitu kan. Berhenti mau berantem, saya paranin langsung. Alhamdulillah nggak sampai berantem, ya kan. Lanjut sampai Bambangan. Alhamdulillah kita sampai itu jam 8 pagi sampai base camp ini. Kita ditanyain ininya logistik, ya kan? Iya, cek logistik. Lanjutlah udah di perjalanan pengen ke arah pos 1. Sebelum pos 1 ini alhamdulillah nih rame ya di pendakian ini kan. Pas di tanggal 26 bulan Mei 2021 ini. Saya kepleset di situ. Pleset jatuh, malu juga diliatin orang kan, banyak. Tawain lagi kan sama tim saya kan. Ini niatnya saya kan yang tadi tuh singkong buat ke puncak nih kan, Bang Umang. Cuman nih beda cerita. Apa tuh? Kata si Cua ini pas sudah pengen perjalanan pengen ke pos 1, Bang singkongnya ketinggalan, kata dia gitu. Yang diambil itu? Iya. Saya sempet bete juga tuh kan Bang Umang, karena emang niatnya mau bakar singkong ini di puncak. Iya. Lanjut nyampe pos 1. Ya itu sekitar jam 1 siang lah, ya kan. Dilanjutin lagi perjalanan sampai pos 2. Kita itu pengen di pos 2, kita ngeres. Jadi nih kita ketemu apa sih orang yang pada hipo di Bopong semua sama yang digendong. Itu pertama awal 1. Saya juga kena hipo di situ. Saya itu papasan yang pendaki yang meninggal itu di Tandu ya. Kalau nggak salah sih ya, saya ingat saya udah tua ya, umurnya 60-an ke atas. Tapi nih kemarin saya berbincang sama teman saya, katanya anak muda gitu yang meninggal, anak muda.
Jadi nih teman saya ada yang salah informasi pas di atas gunung ini gitu, nanya sama yang lain, sama pendaki lain gitu. Nah satu lagi ini jangan dicontoh, teman saya ini bawa minuman, ya, alkohol, ya lumayan keras alkohol ini kan. Itu dibawa dari kerjaannya gitu. Tapi alhamdulillah saya karena alkohol itu jadi nggak hilang hiponya. Nah si Cua ini kan dia kan non Islam. Ternyata si Cua ini dia bawa Injil. Apa tuh? Oh, kitab Iya, itu ya? kitab Injil lah dia. Iya, dia baca. Dia sih ngomong sama saya udah mulai ngeliat katanya gitu kan. Ngeliat makhluk tak kasat mata kata dia gitu kan. Cuman dia baca ini kenceng. Dia baca kenceng. Terus saya tegor ya. Cua bacanya jangan kenceng. Saya bilang gitu kan. Bukannya gue nggak ngasih. Saya bilang gitu kan. Karena kan ini kan di hutan, di gunung. Kalau mau baca itu dalam hati. Saya bilang gitu ya kan. Takutnya ntar disangkanya lu nantang. Saya bilang gitu ya kan. Oh iya om ya kan. Udah saya dimin lagi kan. Ternyata dia baca lagi kenceng. Saya bilangin ya udah jalan aja lah. Saya bilang gitu kan, saya udah nggak kena hipo lagi kan. Singkat cerita saya jalan, lanjut yang pengen ke pos 3 saya iya. Ketemulah di pos 3. Ini ada temennya si Sadam ini. Ya yang anak Jakarta Timur. Ngobrol, kita ngopi di situ. Dari tim kita ini si Ari ngomong, Cing, kita sebelah sini aja. Jangan yang dekat shelter. Yang di Sengi ini kan shelter. Emang kenapa sih? Itu ada mayat kata dia gitu, ya kan? Ditaruh di situ. Udah itu juga yang lalu-lalu kalau orang kecelakaan, orang meninggal ditaruh di situ. Emang berani kita ya kata dia gitu kan. Dia bilang ya udahlah bebas mau di mana kayak gitu kan. Saya pas pengen ke shelter itu emang bener sih lagi rame itu. Jadi udah ada yang kecelakaan, hipo ya kan, terkilir di situ. Ya, soalnya kan pas di hari saya ini emang badai. Tuh. Singkat cerita saya lanjut ke arah pos 4. Pas sebelum pos 4 saya udah maghrib. Itu di pertengahan. Pas di pertengahan kita ngeres dulu sebentar. Posisi ngeres pengen ke pos 4 dia legokan gini. Ya kayak terjal dikit lah gitu. Kita buka di situ, nesting pada semua segala macam makanan, kita makan di situ. Nanti ada insya Allah ada videonya di situ, ya. Pas banget selesai maghrib. Nah, pas di sini si Ari ngomong lagi, Cing, ini yang tempat kita masak, ini orang yang mati di sini, kata dia gitu. Gue bilang, ini sembarangan aja, Cing kalau ngomong, saya bilang gitu kan. Ya lu kagak percaya, nih tuh. Kan sebelahnya legokan turunan gitu. Ditunjuk sama dia, itu dia tuh, dia mati di situ, kesandung. Dia dari hipo terus kesandung, mau katanya di situ kata dia gitu. Bilang, lu dah buru-buru. Saya bilang buru-buru dah. Lu mah ngaco kalau ngomong, saya bilang gitu kan. Terus kata dia, ya elah, galau kayak gitu nih pada takut katanya. Lanjut aja udah masak kata dia gitu, ya kan. Emang kalau di pendakian ini kan pasti kokinya ini si Ari dia. Yang masak-masak paling itu ya. good masakannya. Ya. Nah, singkat cerita masak selesai ngopi ngokok. Saya juga udah mulai ini sih ya ragu-ragu buat di belakang karena emang bener-bener kayak saya halu karena banyak yang hipo, ada yang meninggal, ya. Saya belakang nih lanjut nih ke arah pos 4. Saya risih di belakang, saya bilang, Ri, gantian, saya bilang gitu. Cuman nggak denger. Iya, ternyata yang paling depan ini si Sadam. Dia muntah-muntah. Saya samperin langsung kan. Lu ngapa Dan? Kata dia, Uyang bang, ngeres dulu kata dia gitu. Ini udah pengen ke arah pos 4. Yaudah, di sini gue yang bawa ransel gitu. Karena ini dia dari awal emang saya bilang gantian. Dia nggak mau. Emang di tas bisa dibilang
tas jin kali ya, gede banget soalnya. 85 plus 15. Iya, gede banget. Udah itu aqua kiri kanan itu 4. Di dalamnya aqua lagi. Bang, ya udah sini bawa gitu. Serius bang? Iya udah sini, dari awal bilangin gue yang bawa gitu kan. Ya udah, dia masih muntah tuh terus. Kuat gak lu? Bang, kuat bang. Singkat cerita jalan lanjut nih ke pos 4. Nah, pas di pos 4 saya bilang mau kerokin gak? Dam, gak usah bang, lanjut aja pos 5. Tanggung kata dia gitu kan. Yakin? Iya tanggung. Nah di sini saya di belakang bawa ransel yang gede ini kan. Seharusnya jangan ditinggal nih saya. Nggak tahu ya saya ditinggal. Kata, waduh, ini orang pada kemana lagi ya kan? Udah pas belok kan nggak kelihatan. Udah dah, yarin dah, santai aja dah. Saya jalan sendiri tuh. Toto saya nyium bau wangi, nggak tahu ya wangi apa gitu. Setahu saya sih kalau wangi itu kan biasanya kan kalau nggak musang bunga endeluis, ya kan. Cuman saya ngelihat kiri kanan nggak ada bunga endeluis. Dia itu nggak ada kerasa kerusuk musang. Nih nggak tahu juga sih ya wangi apa gitu kan. Ini cuma alang-alang kecil doang. Saya lihat, saya buru-buru jadinya. Ibaratnya kayak lari tipis-tipis. Ini tanjakan soalnya kan, lari tipis-tipis. Ketemu dah nih, ya kan, tim saya. Dia bilang, udah di tengah, udah di belakang, sampai kayak saya bilang gitu kan. Nah pas pengen sampai pos 5, nah baru nih ada bunga endeluis sebelah kanan nih banyak tinggi-tinggi. Itu baru wangi bunga endeluis karena saya emang nyiumin bunga endeluisnya. Oh ini wangi, ini bener kalau ini, ya kan. Lanjut sampai lah pos 5. Kita di situ buka tenda di situ. Nah di sini langsung Sadam hipo, jatuh sakit langsung kan. Saya buru-buru suruh ganti baju yang baru, ya, jaket juga baru. Tapi sebelumnya saya kerokin, saya pijitin. Ya. Saya emang kalau dipindahin sengaja sih bawa duit logam buat kerokan ini anak ya. Karena antisipasi kalau di gunung itu kan dingin, pasti kalau nggak masuk angin ya capek. Iya, makanya kerok sama pijit. Alhamdulillah nih saya bisa gitu kan. Iya makanya saya kerok pijitin. Nah saya pikir nih udah nih yang hipo ya kan, saya doang sama Sadam. Nah, ternyata malamnya bergantian. Ya, Cua sama si Ari hipo. Ini dia langsung berdua ini malam. Jadi saya tangani si Cua. Kalau si Ari katanya masih kuat katanya. Ya udahlah. Si Sadam saya tarik ke arah tenda bapak-bapak yang saya hampirin ini, yang di malam. Nah, jadi nih yang anehnya sih, saya nanya sama bapak-bapak ini ya, dia tuh udah sebulan di Gunung Slamet. Dan juga saya pas belum nanjak, kan briefing dulu. Jadi orang Simaksi ini ngomong, katanya kalau ketemu ada bapak-bapak sekitar 4 orang apa gitu. Kalau nggak salah 4 atau 6 gitu. Kalau ada yang betapa jangan diganggu katanya, lewat-lewat aja katanya. Cuman ini malam bapak-bapaknya ada ngumpul, nggak lagi bertapa katanya. Saya tanya, Pak udah berapa malam di sini? Saya feeling ini dia orangnya karena dia pohon nih banyak trash bag, ada sekitar 2, terus saya buat kantong sampah ada juga. Saya pikir itu pasti makanan ini. Iya saya pikir ya. Udah berapa hari Pak di sini? Waduh, Dek, saya mah udah sebulan kata dia gitu. Wah benar berarti kan. Saya tanya terus kan. Akhirnya dia ngomong tiba-tiba, Mas punya air mineral gak? Saya kehabisan. Gini dah, kalau Mas punya nanti tukeran sama makanan saya banyak makanan kata dia gitu. Nih saya ambilin ya kata dia gitu. Diambilin emang bener, diambilin memang kan. Di pohon itu yang digantungin. Jadi 2 trash bag. Diturunin 1, kata dia, nih mau pilih yang mana kata dia gitu. Segala macam ada. Yaudah gini aja Pak, saya minta jahe merah. Emang saya deketin dia, emang pengen minta jahe merah jujur. Iya karena saya kan kalau di gunung kan nggak ngopi. Jadi saya kehabisan susu denko saya nih. Iya. Saya bilang kalau ada jahe merah Pak.
Wah ada banyak, kata dia gitu. Yaudah Pak, tunggu Pak, saya ambilin aqua. Ya, saya di pos 3 tuh sempat beli aqua soalnya Bang Umang ya kan. Saya berpikir, alhamdulillah lagi megang duit, saya bilang, mari nggak usah pakai apa sih nyari air, udah beli aja. Saya bilang, sayang Cing ngambil, udah beli aja. Saya bilang gitu kan. Nah itu saya beli banyak, ya kan, bawa sekitar 5, terus saya beli 6. Nah saya kasih itu 2 bapak-bapak itu. Saya bilang kurang nggak Pak 2? Wah ini mah banyak banget malahan, kata dia. Soalnya ntar ternyata pagi saya mau nyari, cuman saya nggak tahu Mas nyari mata air di mana ya, kata dia. Saya bilang di pos 3 Pak. Nah emang kurang Pak, kalau enggak ya udah ntar besok nih kalau saya emang turun sore, apa sih sisa minuman saya kasih bapaknya semua. Saya bilang gitu. Saya mah anak muda pada kuat-kuat, saya bilang gitu kan. Ya udah Mas, ya makasih banget, kata gitu. Ngobrol lah tuh lagi lanjut ya. Apa sih nggak nanya dia masalah yang wangsit. Nah cuman dia yang berbicara duluan. Ya. Saya di sini nyari wangsit, kata dia gitu. Udah sebulan. Terus kata dia nih, kalau nggak salah denger ya, tapi saya inget saya sih emang ini. Dia bilang saya tuh setiap pagi itu naik turun puncak, tadi gitu. Setiap pagi Pak, yang bener. Saya kaget juga kan. Saya masih pala 3, belum tentu kuat kayak dia. Saya pikir kan gitu kan. Iya Mas, ya itu cara satu-satunya, kata dia gitu. Cuman saya nggak nanya panjang nih ke dalamnya kan, maksudnya apa gitu. Cuman kalau setiap jam 12 atau jam 1 dia ngomong gitu, itu dia mulai bertapanya. Tapi nggak tahu posisinya di mana gitu kan. Nah singkat cerita, saya sampai pagi nih Bang Umang. Pas di pagi itu benar tim si bapak-bapak ini naik, tapi dia nggak naik semua gitu, ada yang jaga karena katanya dia itu bergantian gitu yang naik ke puncak. Nah pas saya naik kan sampai vegetasi gitu, pas udah vegetasi terbuka ya. Nah pas di vegetasi ternyata Sadam jatuh sakit lagi nih, jatuh sakit, muntah-muntah situ ya. Sempet saya pijitin juga sih. Akhirnya saya bilang, kuat gak Dam? Kuat Bang, cuman duluan aja, kata dia gitu kan. Ya nggak bisa gitu, udah nggak apa-apa Bang, duluan aja dulu, mau ngeres dulu nggak apa-apa, setengah jam ya, kata gitu. Oh ya nih maaf nih, summitnya saya telat. Oke. Summitnya saya telat. Itu saya berangkat summit sekitar jam 8 atau setengah 9 gitu. Soalnya ini setahu saya ya, ini jangan dicontoh ya, kalau Gunung Slamet, Sindoro, summit telat, mendingan gak usah. Kalau menurut saya, ya, karena kan udah banyak yang terjadi ya, atau hilang atau bisa jatuh dari ke jurang gitu kan. Ya. Ini ada jamnya. Kalau di Gunung Slamet itu batas waktu di atas, pas waktu saya briefing dengar itu jam 11 atau jam 12 gitu. Itu di atas puncak harus turun gitu. Sindoro pun juga seperti itu gitu kan. Nah, saya lanjut nih paling depan. Pas udah di pertengahan puncak, pas saya summit ini, di belakang saya si Cua, belakang saya lagi Ari. Nah ini Ari salah bawa tas ya buat summit. Ya, kalau menurut saya karena dia udah mulai capek kali ya, dia bawanya ransel ukuran 45 itu dia. Mungkin keberatan kali ya. Jadi dia juga pusing palanya. Nah, saya bilang sama si Cua nih di bawah saya, bilang, Cua, lu ambil tas ranselnya Ari, terus lu ke atas lagi, kuat gak? Siap Om, kuat, kata dia gitu. Emang nih anak fisiknya oke lah kalau saya bilang, karena dia kan masih sekolah nih. Turun, ambil, langsung ke atas dia. Nah alhamdulillah nih Ari udah mulai gesit, mungkin karena beban ini kan tas ya. Ya nyusulin saya. Nah Sadam saya pantengin terus tuh. Akhirnya saya semangatin, ayo Dam, bangun Dam, cepet Dam, dikit lagi tanggung. Nah itu kan. Nah ini di puncak nih, saya lihat posisi itu pendaki udah sisa dikit kali ya. Saya lihat udah, itu juga pas di hari saya ini
ada batas buat summit itu di pertengahan. Seharusnya nggak boleh sampai puncak karena ini udah masuk level berapa gitu ini Gunung Slamet. Iya. Ya pengen erosi apa saya kurang paham nih kan. Seharusnya nyampe situ. Dari briefing nih saya lihat gempur aja dah, kata temen juga. Lanjut aja puncak, tanggung kalau udah nyampe sini karena udah kelihatan ujungnya katanya. Yakin lo? Yakin. Udah lanjut sampai puncak sampai lah. Kan? Nah, ini alhamdulillah Sadam sampai juga akhirnya dia. Walaupun jalannya lelet, itu sampai puncak sekitar jam 10 atau jam setengah 11-an udah sampai puncak. Nah, saya kan melimpir ke arah yang Plang Pia Bambangan pas di puncak Plang Pia Bambangan. Nah, ternyata si Sadam sama Ari dia ke tengah kawah. Dia kan ke tengah kawahnya. Saya kaget pas dipanggil sama dia. "Woi, Cing, kata Ari. Sini. Nah, di sini ada satu tim. Nggak tahu dari pendaki mana ya. Dia ngomong ke saya, "Bang, jangan ke sono Bang, nggak boleh. Ini aja kita kan ada batas summitnya," kata dia gitu. "Kita ke puncak aja udah salah," kata dia gitu. "Jangan ke sono, bahaya," kata dia gitu. Semburan apa sih? Ininya asapnya itu parah Bang, kata dia. "Iya Bang," saya iya doang. Tapi tetap saya nyusulin teman saya nih, ya kan. Saya pikir ini deket banget ya Bang Umbang. Nggak tahu ini kayak pas ke tengah jauh banget. Jauh ya? Iya jauh parah. Saya juga kaget dia, jauh juga. Nah, sampai di situ sekitar jam setengah 12. Apa jam 12 gitu kan, seingat saya. Nah, itu lama juga di pinggiran kawah. Saya berempat kan lagi ngopi, itu gemuruh yang di Puncak Slamet itu gede banget. Gede parah itu kan. Asapnya juga sampai ke saya. Itu saya pakai bab. Emang kan setiap nanjak saya pakai bab. Nah, itu kuning bab saya. Itu tapi alhamdulillah sih semuanya pada pakai biasanya emang. Karena emang saya dari tim saya anjurin kayak gitu kan. Bang Umbang pakai bab. Nah, itu kuning. Nah, itu buru-buru juga di situ. Iya. Kata si Ari nih, "Cing, gue lupa ini udah jam berapa ya? Kabut udah mulai muncul," kata gitu. "Kita terkena kabut gimana turun," katanya. "Ayo dah," katanya. "Ya udah ayo," saya bilang gitu kan. Ke arah Plang lagi nih, Plang Bambangan. Pas di Plang Bambangan, "Wah, tar lu Cing, gua belum moto," saya bilang gitu kan. "Belum moto." "Ya udah, buru ya," kata gitu kan. "Iya." Nah, emang saya nggak perhatiin kabut udah naik, ya kan. Nah, saya foto situ kan. Sekitar 10 menit lah. Itu udah jam 12 lewat. Kabut toto naik. Nah, dia langsung buru-buru. "Cing, ayo Cing, cepet," kata dia. Ya udah. Saya ikutin dia jalan kan, arah turun. Nah, di sini langsung kabut. Cuman kabutnya separuh doang saya ingat saya. Jadi di pertengahan trek yang summit nyampe puncak doang. Ya, yang ke hutan sananya belantaranya itu nggak ada kabut karena mungkin udah naik ke atas kali ya. Nah, di situ nggak kelihatan jalur. Cuman saya ingetin batu yang gede-gede doang. Saya lupa bawa tali rapia. Biasanya saya bawa tali rapia, saya ikat di batu, saya taruh di situ. Kalau yang jalur-jalur berkabut, saya ingetnya kan kayak gitu guys. Cuman nggak bawa nih kan. Udah saya ingetin batu yang gede. Cuman saya alhamdulillah nih udah lewat dari kabut, ya kan. Ternyata masih ada orang yang turun yang di tempat pertengahannya. Saya bilang sama si Ari, Sadam, sama Cua, "Gue duluan nih Cing, gue ngantuk." Saya bilang gitu kan. Terus kata dia, "Ya udah, gas aja, nggak apa-apa kan?" "Nggak apa-apa," kata dia gitu. Nah, pas saya turun nih, jangan dicontoh juga sih ya, saya lari. Emang kalau kata dibilang sih sama teman saya, "Lu lari kayak setan," kata dia gitu. Saya lari terus, kan. Nah, sampailah vegetasi yang awal pengen summit, ya, yang ada tugu. Seingat saya ya, 7 mahasiswa yang meninggal di Gunung Slamet, kan ada tugunya di situ. Nah, saya berhenti di situ. Nah, ada yang tim bapak-bapak itu kan dia dari 5 atau 6 orang gitu, seingat saya.
Ini 2 orang ternyata dia ada yang bertapa di situ gitu. Nah di depannya sajen dupa ya, cuman yang agak bawahan, bukan pas banget depan batunya gitu. Yang nggak tahu ini dia dari jam berapanya kurang tahu. Pas saya turun saya baru lihat dia kan. Nah singkat cerita saya turun sendiri kan Bang Umang. Pas saya turun yang ketemu pengen hutannya lagi itu ada 2 jalur. Saya mungkin kecapean kali ya. Jadi saya ngambilnya kalau arah turun sebenarnya kiri, saya ngambilnya ke kanan. Terus saya lari terus. Jadi nggak sempet berhenti. Saya lari aja udah ke kanan. Pinggirnya jurang itu. Cuman masih ada pohon sedikit-sedikit. Saya lari terus. Sekitar 1,5 kilo atau 2 kilo lah. Itu saya lari. Udah jauh banget. Pokoknya udah jauh banget. Nah pas di ujung pohonannya mentok. Jadi ketutup. Udah jalurnya nyampe stuck di situ. Saya langsung ngerem kan. Waduh, salah jalan. Saya bilang gitu. Tunggu dulu dah. Saya tahu ada yang lewat. Saya bilang gitu kan. Saya tunggu dulu tuh. Saya ngerokok sebat. Saya ngerokok dulu, nungguin sekitar 20 sampai setengah jam lah. Cuman kok nggak ada yang turun ya kan. Saya mikirin ya. Oh iya, ini salah jalan. Ini bukan jalan gue yang nanjak tadi. Saya bilang gitu kan. Dalam hati. Nah, terus saya, udah, gue balik aja lagi. Saya bilangnya kan. Itu balik lagi aja ada sekitar 1 jam berapa menit lah gitu ya kan. Karena ini kan terjal dia. Ya, saya balik lagi pas di awal yang ketemu vegetasi lagi. Nah alhamdulillah nih. Saya bilang, wah bener sebelah kiri. Saya salah sebelah kanan kan. Tadi dulu dah baru buat nyampe. Saya ngerokok lagi kan tuh. Nah ada nih tim yang saya ketemu di pertengahan puncak kan. Dia turun nih. Sekitar ada 3 atau 4 orang gitu seinget saya ya. Kalau nggak salah Bang. Dia nanya, Bang, ini kiri kanan? Nah ini saya salah jawabnya. Saya bilang kanan. Nah dia jalan ke kanan Bang Umang. Saya belum kepikiran tuh. Saya lagi ngerokok santai kan. Ya pas saya sekitar 5 menit. Lah kok gue ngasih tahu ke kanan ya? Tadi yang gue itu salah ya. Ya gimana nih? Saya bilang gitu kan. Aduh, gue mau nyusulin jauh. Udah yarin dah, mudah-mudahan dia nggak ngapa-ngapa sebenarnya. Ya saya masih ngerokok tuh. Setelah habis barulah saya turun. Ini teman saya bertiga belum ada yang muncul. Saya turun ya kan. Sampai area camp saya kan, tenda saya. Sampai lah di tenda saya itu saya sempat tidur sampai sore itu. Saya sore dibangunin. Ternyata nih tim saya bertiga lagi masak. Yang biasa masak si Ari. Nah yang bangunin Cuah ini teman saya, dibangun. Om bangun om, kata gitu kan. Saya bangun tuh. Buset, ini jam berapa Cuah? Saya tanya kan. Udah jam 5 om, kata. Jam 5, wah lama udah mau tidur. Buset, enak banget tidur om, kata dia. Wah iya seger ini udah, bilang itu. Ayo udah turun yuk. Turun belum makan, kata dia gitu. Itu Om Ari lagi masak, kata dia. Ya udah iya, mana dia, kata dia. Wah lu tahu aja lu cing, kata dia gitu. Kata Ari, udah jadi lu bangun. Makan tuh kita kan di situ kan. Terus kata Ari, mau turun jam berapa, kata gitu kan. Ini gue udah packing ini tenda yang sebelah ya kan. Jadi kan saya bawa 2 tenda. 1 tenda yang kapasitas 2 orang itu buat barang-barang. Iya, yang 4 orang ini buat kita berempat. Nah, udah selesai makan, ngopi, ya kan. Saya bilang, tar aja 6:30 udah selesai maghrib, gitu. Ya udah bebas kata dia gitu kan. Lanjutlah nih, saya ngopi, habis selesai packing tenda yang 1, jalanlah kita menuju turun. Pas turun, alhamdulillah ke arah pos 4 itu kita nggak ada kendala ya. Nah, pas di pos 3, seingat saya itu pengen ke arah pos 3. Ya di sini nih saya juga bingung juga ya, kayak saya tuh jalan di belakang kayak nggak ada siapa-siapa, kayak nggak punya temen gitu, Bang Umang. Jadi
saya kayak ngerasa jalan sendiri gitu. Nah ini saya pernah terjadi di Gunung Salak juga. Tapi saya posisi di depan. Jadi itu saya kayak nggak punya temen. Sunyi gitu, sepi. Ini kemana temen gua gitu kan. Saya berpikir kayak gitu. Kok nggak ada temen gua, mana gitu kan. Cuman saya jalan terus kan. Lari tuh. Kan. Walaupun itu malam saya tetap saya lari, saya kejar. Di perasaan saya tuh langsung ketemu, ya kan? Lah, lu kemana sih pada? Saya bilang gitu kan. Si Cua ini jawab, memang kemana sih bang, orang kita jalan biasa, kata dia gitu kan. Ini kan kita pada pelan-pelan jalan, kata. Saya nggak ceritain tuh pas di situ kan. Perasaan tadi kagak ada siapa-siapa, ya kan? Saya berpikirnya gitu kan. Nah sampai nih di pos 3 Bang Umang kan, alhamdulillah. Nah pas di pos 3 itu kita udah jam selesai isya. Pas di pos 3 ini udah sepi, udah nggak ada pendaki yang tadi banyak, udah nggak ada. Nah akhirnya nih ada nih yang turun satu grup. Ini orang Jakarta Timur, katanya sih temennya Sadam. Soalnya emang sih dari awal nanjak ketemu di pos 3 juga, dia ngobrol. Nah ini dia yang saya lihat berdua dulu, cewek sama cowok. Nah dia ini kakinya terkilir, yang cowoknya, jadi yang gandeng cewek. Saya nanya dong, saya samperin, saya bilang, kak kok berdua? Saya bilang itu kenapa kakinya cowoknya ini terkilir bang? Lah temennya mana? Saya bilang gitu kan. Nah, ada tuh bang di belakang. Lah kenapa kagak temen lu yang cowok? Kalau ada cowok nggak bang, yarin bang, kata dia gitu. Saya belum tahu nih kan, ini orang berapa orang gitu kan. Dia tuh ada sekitar 8 orang Bang Umang, 8 orang. Ada ceweknya lagi satu, seingat saya. Nah dia udah parah banget ini, udah parah kakinya karena digotongnya gitu sama ceweknya. Nah akhirnya saya bikin ini susu jahe sama susu buat tim 2. Nah timnya dia yang lain saya tawarin nggak mau, karena udah ada yang bikin minuman di situ juga dia. Nah ini juga ini satu jangan dicontoh juga buat pendaki lain ya. Kan di situ kan ada warung Bang Umang. Ini bandel juga sih tim saya nih, yang nggak tahu ya, namanya anak muda masih sekolah ya kan. Ada warung di situ. Saya nggak tahu nih, saya lagi ngobrol sama pendaki yang kecengklak itu kakinya kan. Nggak taunya dia ngambil ini kan makanan di warung Bang Umang. Iya. Jadi minuman yang saset-saset itu 2 renceng. Satu rencengnya ada yang isi 5 sama 7 lah atau 6 gitu kan. Ngambil sama dia. Si Cua ini langsung ngomong, "Om, mau bikin nutrisari gak?" kata dia. Nutrisari emang lu ada? Ada, kata dia gitu kan. Mana Cua? Lu jangan bohong. Emang kan logistik kan udah dicatat, belinya apa saya inget gitu kan. Mana Cua? Terus saya kata dia, nih om, lo kok banyak amat? Lo kan dicatat enggak ada, saya bilang gitu. Lu dari mana? Tuh dari situ. Lah, lu kagak beres lu pada lu. Iya, pada ketawa tuh. Udah minum aja dulu, kata salah satu nih ada, kalau nggak Sadam Ari lah gitu. Tapi sih Sadam ini nggak banyak ngomong emang biasanya sih kalau di pendakian. Mungkin Ari kayaknya sih ngomong ya. Dibikin, saya omelin si Cua, lain kali jangan kayak gitu, saya bilang gitu kan. Yaudah, nih gua ada duit nih, lu taruh di warungnya, bang itu, lu berapa itu, ngambil, hitung, satunya berapa, saya bilang gitu kan. Ya satu mah kalau di warung 2.000 om, kata dia gitu kan. Saya bilang, yaudah dah, nih, gua kasih nih, 30 apa 25 gitu kan. Saya kasih kan, lu taruh tuh di warungnya, saya bilang gitu. Ya. Emang apa om? Nggak apa-apa. Jangan udah, yarin gue bang itu. Kesian. Orang kan bawa dari jauh-jauh ke atas. Udah ditaruh tuh, ya kan. Nah, saya lanjut ngobrol sama yang pendaki yang luka ini, ya kan. Saya bilang sama yang pendaki yang terkilir maksudnya, ya kan. Yang terkilir ini. Bang, gini aja bang, mendingan tuh temennya yang cowok suruh ke bawah duluan, manggil ranger. Saya bilang gitu ya kan. Orang base camp, biar abang tuh enak ntar turunnya ya, atau digendong atau ditandu kan, biar abang juga enak karena nih dari pos 3 ke 2, 2 ke 1 itu panjang bang. Iya sih bang, kata yang cewek gitu.
Iya panjang ya bang ya katanya. Ya iya, lu nggak bakal nyampe udah ntar kalau kaki lu begini. Cuman nggak ada yang mau bang, kata dia gitu. Terus saya bilang, ya udah, ntar gua dah yang manggilin, Neng, saya bilang gitu. Itu saya dia, nggak usah bang, nih juga mau jalan, duluan dah ya bang ya, kata dia gitu. Dia duluan nih, ya hati-hati dah, Neng. Itu saya kata si Cua ini teman saya, Om, kita gas aja, kata dia. Saya bilang, ya, ntar aja Cua, ntar juga dia kekejar, ntar juga pasti ke base camp kita juga yang bilangin, bilang gitu kan. Ya udah Om, terserah dah. Cua lu ini enggak, badan saya nggak enak. Oh iya, dikerokin sama dia. Iya. Oke. Ya dikerokin di situ di pos 3 malam. Bilang, tolong kerokin Cua, gantian nih. Oh iya siap Om. Dikerokin tuh alhamdulillah sama dia. Ya kan dikerokin. Bilang udah ransel gue yang bawa lagi. Yang penting gue udah dikerok nih, sehat. Saya lanjut tuh, turun lagi kan. Berempat. Ini kekejar nih. Tim yang kesleo ini kakinya kan. Bukan, Jin. Lama pasti jalannya dia. Orang parah itu tuh pada low on kali ya kata gitu ya kan, nggak ada yang ke bawah duluan. Udah gas saya udah, yarin aja udah, dia yang mau ntar kita bilang ini sono, saya bilang gitu kan. Saya turun duluan, habis itu alhamdulillah nggak ada kendala ya di turun ini ya, alhamdulillah dari pos 3 ke base camp. Sebelum di base camp di pos 1 ini ojek banyak. Nah itu saya bilangin sama ojek base camp yang di pos 1 gitu kan. Dibilangin nih ya kan. Saya bilangin terus dia turun. Baru dibilangin sama ranger. Dia tuh saya turun lanjut ya kan. Pas arah base camp ini ranger udah nyampe di perorangan. Wah cepet banget. Wah salut tuh sama Pia Bambangan Gunung Slamet. Tuh udah ketemu duluan kan. Pas saya sampai base camp ya kan. Udah nyampe base camp sekitar berapa menit gitu lah, 10 atau 15 menit lah. Itu tahu-tahu yang luka ini terkilir udah sampai di bawah di base camp. Itu udah sampai, saya kaget ya kan. Buset. Itu dia Cua bukan manusia. Dia bawa udah sampai, bilang itu kita turun lama. Saya bilang. Iya saya bilang gitu kan. Kaget juga emang, kuat emang. Iya kuat banget. Nah itu saya ada videonya dia. Dia ditandu. Jadi dimasukin di kayak apa sih kantung buat kantung mayat gitu. Mungkin biar nggak dingin kali ya. Iya karena kan cuacanya emang lagi ekstrim di situ. Wah parah juga ya bilang gitu kan. Cepetnya kacau itu kata Cua. Emang gitu dah Om. Kalau ranger mah kata gitu. Ya, kaget juga saya. Nah di sini alhamdulillah. Ya kita dari nanjak sampai turun ya nggak ada kendala yang fatal sih, hanya cuman kena hipo itu sama badai. Oke. Iya. Akhirnya langsung malam itu juga Bang langsung balik ke Jakarta. Enggak sih, kan saya kan niatnya pengen berenang di daerah Jawa Tengah. Nah itu kesampean, saya berenang di dekat Guci yang jembatan kali itu. Renang apa, air panas? Bukan, di kali. Oh di kali. Iya, okay. Saya niatnya emang pengen nyari kerang layak yang kecil-kecil. Oke. Iya. Itu enak tuh Bang, abis turun gunung langsung berenang tuh ya? bukan enak lagi. Emang itu cita-cita saya begitu, kalau nanjak gunung turunnya langsung berenang. Langsung berenang ya? Bang, iya. Oke, ini kita minum dulu Bang, kopinya Bang. Ya, siap. Kan? Oke. Nah, oke Bang, itu Gunung Slamet via Bambangan menurut Bang Zul gimana Bang? Oke gak jalurnya? Jalurnya lumayan panjang, dari 1 ke 2, 2 ke 3. Tapi tetap sih semua gunung itu punya keindahannya masing-masing. Ya. Iya. Itu baru pertama kali emang biasa motoran atau gimana itu? Enggak, emang saya biasa motoran Bang. Motoran. Paling jauh motoran untuk naik gunung mana Bang? Surabaya. Saya mentok. Saya tadi kan pengen ke Semeru, ternyata pas banget meletus. Meletus. Akhirnya babalasin ke Surabaya. Akhirnya saya nanjaknya ke Penanggungan. Itu motoran tuh. Motoran. Gokil. Tapi jangan dicontoh ya. Karena 3 hari. Iyalah Bang. Karena saya nyuci baju di musola. Saya jemur di motor sampai kering. Itu ada kali 4 kali saya nyuci baju Bang Umang.
Cuman jangan dicontoh. Iya, Ini hanya orang-orang yang kesrek doang ini. Itu berarti Teman-teman saya emang yang berani, yang kuat. suka touring gitu Bang ya? Awalnya sih enggak. Cuman saya ya dulu sih adik saya tuh emang pendaki, bisa dibilang senioran dia ya daripada saya, walaupun dia masih muda. Jadi saya berpikir dia nih gimana biar bosen sama nanjak gunung. Karena saya ya jujur saya sebel. Dia kerja 8 bulan ngumpulin duit buat keliling gunung. Ya ntar dia besok resign. Iya. Nah Cari kerja lagi. Nah ya saya berpikir lu gimana caranya biar bosen. Lu gua ajak naik motor. Sekuat apapun gue pengen tahu lu. Saya berpikir gitu. Oke, nah terus kan kemudian ketemu sama yang Hipo tuh Bang. Yang Hipo katanya temennya Bang Sadam ya? Yang orang Jakarta Timur itu ya? Yang Hipo. Itu akhirnya aman maksudnya? Alhamdulillah aman. Soalnya dekat rumah Sadam. Oh, oke. Berarti saat hari itu juga dia langsung evakuasi turun? Iya. Oke, nah terus kan kemudian di bawah itu kan kasih informasi nih Bang. Maksudnya di atas ada yang udah 1 bulan di Gunung Selamat. Di Gunung Selamat udah 1 bulan. Untuk apa tadi Bang? Kayak dia ritual nyari wangsit katanya dia. Nyari wangsit. Iya katanya. Itu berempat tuh sekitar umuran berapa semua itu Bang? 60. Oh, sekitar 60. 62, 64. Tapi dia prepare kayak perlengkapan logistik kayak gitu. Banyak banget. Logistiknya sampai 2 trash bag yang ukuran 100 kali 90. Iya, karena 1 bulan ya di situ ya. 1 bulan, iya. Gokil. Itu dia udah habis 1,5 trash bag. Karena dia bawa 3. Oke, sempat nanya gak Bang? Udah dapet apa selama situ? Saya nggak sempat nanya sih. Dalam situ ya? Nggak kejerumus ke dianya terus. Iya. Oke, nah terus kemudian ini Bang, apa namanya? Udah berapa hari sih 4 petapa itu di situ setelah ketika Abang bertemu? Udah, dia bilang udah sebulan gitu. Karena juga orang basecamp salah satu adalah saya lupa gitu kan namanya. Dia bilang juga emang ada yang bertapa gitu. Oke, di gunung itu tuh ya? Iya. Oke, itu baru pertama kali Bang ketika naik gunung ketemu orang bertapa? Ada 2. Lagi itu di Gunung Sumbing. Cuman lebih kacau lagi nih tim saya. Dia lagi bertapa. Dia dari malam sampai siang. Nah, jadi tuh kalau di Sumbing di pos 5 kan melimpir ke kiri yang jurang mata air, Bang Umang. Iya. Ini Pia Garung. Nah, jadi kita melimpir pengen ke puncak kan summit melimpir begini, ya kan? Awalnya nanjak, abis itu melimpir begini. Nah, itu ada batu gede, ya kan di situ. Di samping batu nih celah buat jalur kita ke puncak. Nah, ini di pinggirannya ini tempat orang bertapa. Ini kayak goa gitu. Seingat saya ada 3. Ada 3. Itu di situ ada dupa 3-3-nya. Nah, ada 1 orang yang lagi bertapa. Nah, jadi sebelum saya nanjak, orang basecamp ngomong, nanti kalau ada orang yang bertapa di gua, tuh saya depannya ada batu, ya, setelah pos 5, kata dia gitu kan, pengen summit, itu jangan ada yang bersuara, kata dia gitu. Iya, takut dia terganggu. Gitu ya. Iya. Nah, cuman nih tim saya ada yang bengal. Pertama sih emang adik saya nih emang agak kayak Shrek juga. Kayak Ari karena emang timnya dia dulu. Iya, timnya Ari emang nih adik saya. Itu dupa makanannya dimakanin, kopi diminumin. Iya, saya bilang ya, Bal, lu jangan kayak gitu, ya kan. Ntar kalau ini gimana, saya bilang gitu ya kan, saya nggak sebut kalau itu setannya lah gitu, di ngamuk. Gunung Sumbing yang orang petapa itu pakaiannya kayak pendaki atau memang beda? Enggak, beda. Oke, kalau di Selamat sama apa? Pakaiannya kayak pendaki atau memang beda? Dia apa sih, celana cungkrang gitu. Iya, yang di bawah dengkul itu ya, gombrong gitu ya. Oke, nah terus gitu. Kemudian kan ada Abang ngeliat 2 petapa tuh di dekat Tugu itu tuh ya? Iya. Itu deh ada kayak Abang dari lihat jauh tuh ada keganjilan gak sih Bang si 2 petapa itu? Apa dia cuma emang lagi diem aja di depan sejajan itu tuh? Dia sih merem ya Bang Umang. Oh, merem. Iya. Maksudnya diem-dieman tuh diem aja, iya. Lagi musuhan kali Bang tuh ya. Mungkin. Iya. Karena depannya dupa. Oh, terus juga tadi ada kopi kayak juga. 1 orang naik, yang sisanya tunggu gitu ya di bawah gitu. Jadi bergantian gitu iya. ya.
Oke deh Bang, terus kan kemudian sempet papasan nih sama orang meninggal tuh. Tahu gak Bang kronologinya si orang meninggal tuh kenapa penyakit? Katanya sih hipo. Terus dia sempet jatuh. Nah pas jatuh itu baru Di situ katanya ya, meninggal. meninggal di situ Iya, ya. katanya. Oke. Tahu Seperti itu. tahu gak Bang dari orang mana, pendaki asal mana? Kurang Pendaki ya, tahu. bukan orang petapa ya? Bukan. Oke. Kurang tahu sih ya orang dari mana karena nggak sempat nanya sama pendaki-pendaki lain karena emang itu posisi udah ada tim SAR. Oh, Iya. udah tim SAR. Itu berarti pertama kali ketika Bang Zul papasan sama pendaki yang meninggal kali ya? Pertama kali. Pertama kali Iya, ya? pertama kali, benar. Oke, berarti ada keinginan lagi Bang untuk ke Gunung Selamat itu? Berikutnya kan saya di via Gucci. Oh, tapi di Iya, beda jalur beda gitu jalur. ya? Tapi ada keinginan lagi gak? Pengen ke Bambangan lagi deh gitu? Insya Allah sih saya ngajak anak saya karena nih anak saya tanggung, dia udah Sumbing, Sindoro, tinggal ke Selamat. Selamat tuh, jadi triple S gitu ya? Iya, Oke, niatnya triple seperti S. itu. Oke, bisa 4S juga Bang, satunya Sumar Adi Wijaya. Ya. Oh pasti, Iya. siap. Nanti anak lo sini juga Bang, nah, gitu. siap. Bang. Insya Oke Allah. Bang, apa namanya, menurut Bang Zul nih, Gunung Selamat tuh kayak gimana sih? Menurut saya sih ya kontur dari gunungnya itu dapat. Kenapa saya bilang dapat? Satu, hutannya lumayan lebat. Kedua, summitnya vegetasinya pas. Kalau bisa dibilang ya ini Ya, gunung. oke lah gitu ya, nggak terlalu capek banget, Iya. gitu, nggak terlalu vertikal banget gitu ya. Iya. Landainya juga ada, mata air juga ada, Iya, gitu ada. kan. Oke, Bang Zul, sebelum ditutup nih Bang, mungkin Bang Zul punya pesan nih Bang untuk teman-teman semua yang mungkin mau naik Gunung Selamat juga atau mungkin ke gunung yang lainnya nih Bang. Ya ini ada pesen buat pemula, terus sama yang udah ya maaf ya udah sering atau senior. Kalau bisa ngajak-ngajak yang pemula, tolong satu safety, kedua fisik sama mental, dan ketiga satu lagi sih ya buat yang buka open trip atau trip ya. Kalau bisa di tim yang open trip ini ada yang tahu yang namanya buat survival, terus ya PPGD ya. iya ya. Habis itu yang paling terpenting lagi sih kalau gunung yang menurut pendaki-pendaki itu susah air. Nah itu dia harus paham survival lah. Iya. Nah, karena di pendakian survival ini itu penting. Karena saya udah alamin di Via Linggarjati. Karena Via Linggarjati sama Sumbing gitu. Karena nih di tim saya ini ada yang jago survival. Ini adik saya gitu. Ya. Jadi mau tanah kering pun juga bisa dikeluarin air sama dia gitu. Oke, berarti di manajemen logistik juga tuh Bang ya. Iya. Manajemen perjalanan harus diperhitungkan secara matang-matang gitu ya. Misalkan gunung ini nggak ada air, berarti gimana caranya kita untuk survive, gimana caranya untuk kita tercukupi gitu kan, berarti bawa airnya segini dan sebagainya gitu Bang ya. Iya benar. Oke, ini cukup seru juga nih teman-teman semua pengalaman dari Bang Zul. Jadi untuk teman-teman semua yang belum nonton video pertamanya Bang Zul yaitu ketika pendakian ke Gunung Lawu. Lawu gitu kan, silakan tonton dulu tuh setelah video ini ada di paling belakang gitu kan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Zul karena udah meluangkan waktunya datang ke sini dari Provinsi Jawa Barat Bang ya. Ya Ke Allah. Provinsi Saya juga makasih banyak. Banten gitu kan. Iya kan Banten dong Benar, ya kan. benar. Penting lewatin satu provinsi atau provinsi DKI Jakarta kan baru ke Banten gitu. Melintas ya. Melintas. Kadang emang sekarang kita lagi syutingnya di Banten. Besok kadang kita ke Wonogiri. Oh gitu Ada studio Wonogiri, terus minggu depan Semoga lagi. tambah sukses. Iya, Zimbabwe ada gitu ya. Zimbabwe, oke. Oke, Rama ketawa itu. Melong dia ngomong. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Zul ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Selamat, Sindoro, Sumbing, dan lain sebagainya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Zul, terima kasih banyak. Iya sama-sama Bang Umang. Ya Allah. Bungkus.